Saya sapa dulu rekan-rekan yang telah hadir di sini. Selamat sore rekan-rekan, kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, menjadi melek hukum dalam waktu yang singkat. Nah, itu dia Prof, yang singkat itu tugas kita buat ini jadi sore ini kan kita sudah ditemani oleh Prof. Wiwi Mardiansyah, SE AK MM, Guru Besar Akuntansi di Sekolah Tinggi IPMI. Hari ini kita mau mengangkat topik accounting for lawyers. Sebenarnya accounting not only for lawyers, juga buat profesional di bidang hukum lainnya, baik hakim, pun jaksa, dan lain-lain. Dalam pekerjaan di dunia hukum, walaupun kita seringkali bergelut dengan undang-undang, misalnya kasus, tapi juga kita sering dihadapkan dengan laporan keuangan, Prof. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Dulu kalau saya, Prof, saya pilih sekolah hukum supaya saya jauh dari angka. Makanya saya mau ngambil akuntansi, Prof. Di hukum ketemu lagi sama keuangan. Iya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya ketemu angka. Tapi profesi akuntan yang laporan keuangan ini, Prof. Kalau Prof boleh ceritakan ke kita mulai dari situ, apa sih profesi akuntan ini, Prof? Baik. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk sedikit share dari ilmu akuntansi ya. Jadi profesi akuntansi itu muncul karena apa ya? Kalau dokter kan kita jelas karena ada penyakit, ada orang sakit yang harus disembuhkan. Tetapi kalau profesi akuntan itu mengapa ada ya? Jadi munculnya itu karena adanya badan hukum yang berbentuk korporasi atau PT ya. Nah di dalam PT ini ownernya, pemiliknya itu tidak harus menjadi manajemen. Jadi manajemen adalah pihak yang ditunjuk oleh owner untuk menjalankan suatu usaha. Nah tentu saja manajemen ini harus melaporkan hasil kerjanya kepada owner. Nah bisa dibayangkan ya kalau ownernya itu buta huruf terhadap laporan keuangan. Karena kita tahu ya manajemen itu human being, manusia biasa yang tendensinya tentu melaporkan yang baik-baik dan berusaha menyembunyikan yang kurang baik. Nah, kalau owner tidak mampu membaca laporan keuangan, bisa saja meminta jasa akuntan publik ya untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Apakah laporan keuangan yang disusun itu sesuai dengan ground rule ya atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di suatu negara? Dan yang kedua, apakah angka-angka atau informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu diungkapkan bebas, diungkapkan secara fair. Jadi fairness dari laporan keuangan. Jadi bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran itu nanti kalau perusahaan sudah bubar baru bisa diteliti secara benar mutlak ya. Tapi ini kewajaran saja. Jadi bagaimana kewajaran dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen. Jadi itu gambaran mengapa profesi akuntan itu muncul di dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mampu bagaimana membaca laporan keuangan, menginterpretasikan laporan keuangan. Tidak perlulah kita tahu bagaimana membuatnya, tapi yang penting bagaimana membaca laporan keuangan. Seperti itu ya Mbak Tami, sebagai opening dari sesi ini gitu. Ya, terima kasih Profesor. Betapa pentingnya laporan keuangan. Jangan mereka yang bukan background-nya akunting, bukan background-nya manajemen, bisa mengetahui kondisi perusahaan tadi ya Prof, dalam apa yang Prof dalam kondisi keuangan maksud saya. Jangan sampai kita ditipu gitu sama manajemen ya, kalau kita bukan
Kalau misalnya saya investor, Ya, saya mulai dipoles. keuangan ya Prof. Nanti saya invest, ternyata perusahaannya tidak sesehat yang saya harapkan. Gitu ya Prof ya. Ya, Itu iya menarik. betul. Itu menarik sekali Prof. Sebenarnya informasi apa yang bisa kita dapat di dalam laporan keuangan Prof? Ya, jadi user atau pengguna dari laporan keuangan tadi di samping owner, pemilik perusahaan, juga para potensial investor ya. Misalnya tadi Mbak Tami mengatakan sebaiknya saya membeli saham perusahaan ABC atau tidak ya. Jadi itu potensial ya. Tentunya kita ingin mengharapkan return on investment yang tinggi ya dari investasi kita. Tapi banyak juga pengguna yang lain, misalnya banker ya. Misalnya ada perusahaan yang mengajukan pinjaman ke bank. Tentu banknya juga tidak mau tertipu ya. Jadi tidak mau pada akhirnya nanti hutangnya tidak terbayar. Jadi harus dibaca rasio-rasio keuangan yang disajikan oleh manajemen tadi gitu. Layak tidak perusahaan ini diberi pinjaman, itu misalnya kreditor. Lalu karyawan perusahaan. Nah, karyawan perusahaan itu juga perlu membaca laporan keuangan ya, apalagi kalau perusahaan itu go public. Nah, kalau perusahaan itu go public, laporan keuangannya itu harus publish secara quarterly ya di LQ45 ya, bisa dibaca di Yahoo Finance. Nah, jadi karyawan itu bertanya ya, apakah saya bekerja di perusahaan yang gonjang-ganjing atau tidak gitu, yang bisa hidup terus atau tidak. Nah ini karyawan ini kan juga butuh security ya, seperti itu. Jadi tadi banyak, jadi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu bisa dibagi dua, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi manajemen sendiri, itu merupakan rapotnya dia. Manajemen itu diberi tanggung jawab itu bisa tidak menjalankan usahanya gitu. Itu bisa dinilai dari laporan keuangannya. Nah, lebih-lebih laporan keuangannya itu nanti audited ya. Ada pihak independen yang menilai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tadi. Jadi kalau kita membaca opini akuntan itu ada opini yang wajar atau tidak ya perusahaan ini, atau perusahaan ini memang betul-betul di ujung tanduk ya, bankrupt gitu. Itu bisa dibaca dari laporan keuangannya. Seperti itu. Prof, banyak sekali pengguna laporan keuangan. Banyak sekali informasinya. Tapi ada nggak sih Prof untuk yang mudahnya ya bagi kami yang bukan akuntan, Ya. Bagaimana melihat apa yang dilihat di laporan keuangan untuk melihat, kalau saya sebagai karyawan tadi, ini perusahaan gonjang-ganjing, apa yang dilihat Prof? Atau ini perusahaan ujung tanduk apa enggak nih Prof? Gonjang-ganjing atau tidak ya. Oke, gampangannya ya. Jadi akuntan itu sebetulnya merupakan dokternya perusahaan ya. Jadi kalau Mbak Tami ke Progia kan ingin mengontrol kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa. Begitu pula dengan akuntansi, nanti akan melahirkan rasio-rasio keuangan ya. Misalnya rasio likuiditas itu bisa dibaca dengan current ratio, yaitu rasio antara current aset ya, jadi aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Kalau hutang lancarnya lebih tinggi dari aktiva lancar, ini menunjukkan bahwa perusahaan ini illiquid ya, menghadapi kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Seperti itu. Tapi juga nanti ada overall measure ya. Ada rasio likuiditas, ada rasio solvency, ada rasio activity, ada rasio profitability, itu bisa dibaca dari laporan keuangannya. Tentu rasio yang terpenting adalah rasio profitability-nya. Gitu. Jadi bisa membaca laporan keuangan dan ada 4 jenis laporan keuangan yang wajib. Yang laporan yang keempat itu disebut cash flow report, laporan arus kas. Nah ini betul-betul seperti aliran darahnya manusia ya. Ini sehat tidak nih cash flow perusahaan? Gitu. Seperti itu ya Mbak Tami. Oke.
Saya masih agak bingung nih, Prof. Tadi rasionya banyak nih, Prof. Si rasio ini Banyak apakah dalam resikonya. bentuknya angka atau sudah ada narasinya, Prof? Oh, jadi memang harus diinterpretasikan ya. Makanya laporan keuangan itu kalau hanya mengkonstruk itu gampang ya. Tapi sebagai manajemen, sebagai pimpinan perusahaan itu harus mampu menginterpretasikan ya. Jadi seperti dokter misalnya kolesterol itu batasnya adalah 200 ya. Kalau sudah di atas 200 ini berarti sakit. Gitu. Bagaimana cara menekannya? Nah, itu ada di dalam strategi akuntansi. Jadi ada misalnya likuiditas ya, tadi saya sebutkan likuiditas itu rasio antara atau perbandingan antara aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Jadi kalau aktiva lancar itu aktiva yang liquid ya, termasuk kas di dalamnya, termasuk piutang ya. Tetapi kalau hutang lancar itu adalah hutang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Bisa dibayangkan kalau hutang lancarnya 2 kali lipat dari aktiva lancarnya. Ini jelas-jelas menunjukkan dalam jangka pendek perusahaan ini menghadapi kesulitan keuangan. Jadi standarnya current ratio itu harus 2 ya, 2/1. Itu bank itu baru merilis suatu proposal kredit kalau current ratio-nya itu 2 gitu. Nah, itu ada batasan-batasan seperti itu. Ya. Itu salah satu contohnya. Ya, terima kasih ya. Prof. Sudah mulai jelas gitu ya, Prof. Ya. Memang ilmunya membaca rasio ini gitu ya, Prof ya. Salah satunya tadi kalau utangnya lebih banyak, kalau utang lebih banyak dari keinginan dia sulit nih hidupnya, gonjang-ganjing kayak. Iya, illiquid. Namanya perusahaan yang illiquid. Itu dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka pendek, resikonya apa? Akan dilikuidasi. Nah, ini udah bahasa hukum nih ya. Likuidasi kan pembubaran perusahaan ya. Nah, nanti nyangkut ke hukumnya di sana gitu. Betul. Likuidasi. Betul. Ya, gitu nyambungnya. Ini apabila dalam ini ya, karir sebagai lawyer di bidang kepailitan, kita sering ditanya, ini perusahaan dipailitin apa? Kita harus merujuk pada laporan keuangan. Mungkin salah satunya tadi yang Profesor sampaikan, hutangnya berapa? Apakah hutangnya lebih besar dari cash flow atau lebih besar dari aset gitu kali ya, Prof ya? Dalam ini. Iya, dibandingkan lagi dengan owners equity-nya ya. Jadi setoran pemilik. Iya, betul. Ya. Banyak karena persamaan akuntansi itu hanya simpel ya. Aset sama dengan hutang plus modal sendiri. Aset sama kalau perusahaan yang bangkrut itu equity-nya minus ya. Oh. Misalnya asetnya 100, hutangnya 150, berarti equity-nya minus. Nah, equity yang minus ini disebut defisit. Nah, itulah harus bubar ya kan? Nah, cara-cara pembubaran kita harus bekerja sama antara akuntan dan lawyer. Betul, betul. Kami akhirnya bertanya yang akuntan ini sehat atau enggak? Iya, iya. Iya. Menarik tadi Prof sudah ceritakan sedikit ground rule dari akuntan ya. Iya, ground rules ya. Akan kita ground rules-nya akuntan dalam laporan keuangan. Yang perlu diketahui oleh pembaca tentunya, Prof. Ya. Pembaca laporan. Oke. Ya, sebelum kita untuk menginterpretasikan laporan keuangan, tentu saja kita harus mengetahui filosofi dari accounting ya, yang terrecord di dalam ground rules tadi ya. Jadi ini namanya adalah konsep dasar ya, atau basic konsep. Nah, basic konsep itu ada 11 basic konsep. Nah, kalau saya ceritakan itu bisa 2 jam barangkali ya kan. Tapi salah satunya misalnya adalah monetary unit ya, monetary unit. Jadi laporan keuangan harus disajikan dalam rupiah kalau lokasi perusahaan itu di Indonesia. Nah, mengapa harus begitu? Kan kita bisa bayangkan ya, kalau aset perusahaan,
gedungnya uh, luasnya 5 hektar, mesinnya 3 blok. Ini kan satuannya tidak sama. Kalau satuannya tidak sama, tidak bisa ditambahkan dan dikurangkan. Jadi semua harus dikonversikan ke rupiah. Nah, ini diatur oleh konsep-konsep. Makanya nanti juga ada revaluasi ya, tentu juga akan melibatkan lawyer ya. Aset ini sebetulnya berapa nilainya, nilai pasarnya berapa, book value-nya berapa dibandingkan gitu. Ya ini penting sekali. Dulu misalnya saya beli rumah ini harganya masih sangat murah ya kan. Sekarang mungkin sudah di atas 10 juta per meter gitu. Itu kan harus dibandingkan. Ya. Ada aturannya. Kemudian juga misalnya ada konsep dasar yang disebut dengan konservatism. Ini menjawab pertanyaan, kapankah suatu penjualan atau biaya itu boleh diakui? Kalau misalnya saya memesan mobil di Astra pada tahun ke-1 bulan November, sampai akhir Desember mobilnya belum saya terima, tapi saya sudah membayar down payment. Nah pertanyaannya, apakah down payment 5 juta rupiah misalnya, boleh diakui sebagai pendapatan atau revenue oleh Astra pada tahun ke-1? Nah ini dijawab nih oleh si akuntansi. Nah tentunya menurut konservatif. Ya, kalau pada tahun ke-1 belum terjadi delivery mobil, saya belum menerima sebagai pembeli, itu tidak boleh diakui sebagai penghasilan. Ya. Mungkin ada yang berargu, kenapa sih ribet banget akuntansi? Ya coba aja kalau misalnya penghasilannya diakui pada tahun ke-1 ya kan. Berarti revenue-nya kan naik 5 juta ya, sesuai down payment tadi. Akibatnya apa? Earning before tax-nya juga akan naik gitu. Nah, rasain, bayar pajaknya juga mahal gitu loh. Padahal di situ ada ketidakpastian bahwa mobil itu belum tentu saya terima nantinya gitu. Benar. Nah, sementara itu kalau biaya itu oleh akuntansi harus segera diakui, walaupun itu hanya atas dasar estimasi. Misalnya perusahaan kebakaran nih, waduh berapa ya kerugiannya? Segera akui sebagai biaya atau kerugian. Nah, kalau biaya terjadi naik ya, biaya naik, berarti earning before tax turun, implikasinya terhadap pajak juga nanti akan kecil pajaknya. Iya, karena nah, kita harus tahu apa definisi revenue, apa definisi expense, ini kita harus tahu. Karena revenue minus expense akhirnya akan menjadi profit or losses gitu loh. Iya. Yang tercantum dalam laporan laba rugi gitu loh. Iya. Mungkin itu yang diketahui ya, Prof, untuk membaca cepat laporan keuangan, poin profit and loss. Iya, profit and loss dalam satu periode ya. Iya. Profit and loss apa cuma itu Prof rumusnya sebagai pembaca ini ya, pembaca cepat? Ya, tapi tidak boleh sembarangan misalnya. Ya karena kan di dalam transaksi jual beli, apalagi kalau kita jual beli pakai ekspor import, itu kan ada perjanjiannya ya, free on board shipping point atau free on board destination ya. Seperti oil and gas industry itu kan free on board shipping point ya. Begitu minyak itu masuk ke kapal, itu sudah bukan barangnya dari Chevron misalnya. Di Pelabuhan Dumai itu setiap hari harus ada berita acara serah terima oil, berapa barrel gitu loh. Iya, nah itu dasar sebagai pengakuan. Ya, kan nanti ada audit segala tuh, seperti itu. Iya, benar. Banyak sekali, jadi ada 11 tadi berapa yang? Ada 11 konsep dasar. Luar biasa sekali. Nampaknya pelik buat kepala saya yang ngitung kembali aja suka. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajarnya. Kita pelan-pelan belajarnya. Nanti saya akan bisa memberikan studi kasus ya, supaya bisa cepat ya. Siap. Profesor, ini ada yang nanya. Boleh ya, Prof? Ya, boleh. Boleh, silahkan. Izin tanya, apabila pemegang saham mengambil dividen non-cash dan langsung disetor kembali ke perusahaan sebagai modal, apakah dari
pemegang saham mencatatkan dividen tersebut sebagai pendapatan. Atau bagaimana, Prof? Oke, jadi sebetulnya kalau pada akhir periode yang menentukan besarnya dividen, tentu pemegang kekuasaan tertinggi adalah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi yang menentukan adalah 51% ya. Jadi tidak boleh. Nah ini saya mau tanya dulu, yang bersangkutan itu berapa persen sahamnya gitu. Dan apakah dia mayoritas, minoritas gitu. Dan dividen itu sebetulnya adalah bukan biaya bagi perusahaan, tapi ini adalah bentuk remunerasi kepada pemegang saham jika perusahaan itu mencapai laba. Kalau tidak laba ya tidak ada dividen ya, gitu. Jadi tadi yang ditanyakan adalah dividen non cash ya. Jadi dividen itu ada 3 jenis, ada yang namanya cash dividen dalam bentuk uang tunai, tapi ada juga yang dalam bentuk stok dividen. Jadi stok perusahaan dibagikan kepada pemegang saham, jadi lembaran sahamnya atau persentase sahamnya semakin naik. Dan ada satu lagi yaitu yang disebut dengan spin-off dividen. Spin-off dividen itu bukan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk stok ya atau saham, tapi di luar itu. Misalnya, pemegang saham itu banyak sekali apartemen kami yang belum laku, ya udah deh kita bagikan gitu. Tapi tentu saja harus dikonversi dulu berapa nilainya, ekuivalen dengan saham yang disetujui dalam RUPS gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi apa? Bagi penerima dividen tentu saja itu adalah pendapatan dividen kan? Ya. Tapi bagi perusahaan yang membayarkan dividen itu bukan biaya, tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, di luar laporan laba rugi. Ada laporan yang disebut dengan laporan perubahan laba yang ditahan atau retained earning, ya, Mbak. Jadi makanya ada 4 jenis laporan. Nanti kita bisa kupas satu-satu nih. Iya. Gitu. Nah, kalau retained earning, laporan perubahan return earning ini menunjukkan growth dari perusahaan, ya. Jadi ini sebetulnya filosofinya adalah bahwa kalau begitu laba jangan langsung dihabiskan, langsung kalau perusahaan perorangan kan, wah ini labanya besar, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, nggak begitu ya. Iya. Tapi kalau di dalam konsep yang profesional, tentu saja laba ini harus ditahan untuk pertumbuhan ya, untuk growth. Karena ada konsep dasar yang lain, yaitu perusahaan itu didirikan untuk jangka waktu yang unlimited atau going concern. Pernah kan mendengar Nyonya Menir berdiri sejak tahun, nah sekarang tumbang juga ya, karena tidak bisa mempertahankan. Atau Coca-Cola berdiri sejak, General Electric berdiri sejak, nah itu kan dikatakan mudah ya, tapi coba dipertahankan. Susah kan? Bagaimana mempertahankan gitu. Banyak konsep-konsep dasar yang perlu diketahui oleh lawyer ya, sehingga tidak terjadi dispute ya nantinya ya, supaya pemahamannya sama antara lawyer dan akuntan gitu. Betul, betul, Prof, setuju. Ya, banyak sekali. Ya. Sudah di join Mbak Endang. Oh iya, Ibu Endang. Mbak Endang, selamat bergabung. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Iya, selamat sore Bu Endang. Saya mesti, oke. Nah, itu muncul. Mbak Endang, rekan-rekan seorang lawyer transaksional, ya banyaknya, terutama di bidang pasar modal dan syariah ya Mbak Endang ya. Iya. Mbak Endang, sedikit diceritakan bagaimana dalam pekerjaan Mbak Endang ada cross atau ketemu dengan akuntansi ini di mana Mbak? Biar ya, selamat sore Prof, selamat sore Mbak Tami, mohon maaf terlambat masuk. Apa-apa.
Gini Prof, kalau kaitannya dengan selama ini yang kami biasanya para lawyer itu kan ketika ada transaksi, mungkin tadi kalau sudah dibahas, mohon maaf saya sedikit mengulang, kaitannya dengan satu perusahaan melakukan aksi korporasi, bahwa itu kaitannya dengan M&A ataupun kaitannya dengan mau melakukan penawaran umum, efek bersifat utang ataupun efek bersifat ekuitas. Nah, di situ kan kita pasti akan bersinggungan dengan laporan keuangan, termasuk juga ketika adanya suatu ketika melakukan pemeriksaan terkait dengan ketentuan perjanjian-perjanjian yang ada kaitannya dengan rasio finansialnya ya, kan biasanya suka dalam perjanjian itu kan ada rasio-rasio yang tidak boleh, finansial yang tidak boleh dilanggar. Nah, itulah yang selama ini kita para lawyer itu berhadapan dengan hal itu. Makanya penting bagi seorang lawyer untuk minimal bisa membaca laporan keuangan sehingga ketika dilakukan namanya cross silang, jadi pemeriksaan silang dengan profesi penunjang lainnya itu bisa saling melengkapi dari sisi konsultan hukum maupun dari sisi laporan keuangan, termasuk juga kalau ini yang pertama ya Prof ya, yang pertama yang prinsip minimalnya. Tapi akan lebih baik lagi juga nanti next ke depannya itu adalah pemahaman yang lebih detail dari seorang lawyer. Bagaimana kemudian kan nanti begitu kita bisa membaca, kita harus bisa menghitung ketika kita bicara rasio finansial kan gitu. Mana yang disebut bagaimana cara menghitung EBITDA, misalnya nih Prof, bagaimana kita menghitung dia dan segala macam. Itu kan sudah masuk ke dalam tingkatan. Jadi pertama minimal kita bisa membaca, terutama kaitannya dengan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik maupun internal. Biasanya kalau internal itu keterangan-keterangannya jarang ya Prof ya. Tapi kalau yang sudah diaudit itu kan ada keterangan yang bisa kita rujuk. Sehingga kita bisa melakukan namanya cross silang kan seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu semua, itulah yang pentingnya bagi seorang konsultan hukum. Karena kaitannya dengan nanti misalnya dilakukan pembubaran ataupun kepailitan yang kita kemudian menjadi kurator untuk melihat, kita juga harus bisa memahami itu semua. Itu step kedepannya kan seperti itu, bagaimana kita menghitung kekayaan, kemudian kalau dari sisi legalitas mungkin kita bisa memahami ya Prof. Tapi ketika dari suatu kan ada yang namanya kekayaan kan pasti ada penyusutan nantinya kan kalau dalam laporan keuangan kan, tapi kalau dari sisi kita hanya lihat dari sisi legalitasnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin juga perlu dilakukan suatu pemahaman, baik itu dari sisi pembacaan laporan keuangan, lalu kemudian penelaahan secara konseptual, pemahaman filosofi kenapa demikian, bagaimana kita kemudian, tapi tidak sejauh bagaimana kita seorang akuntan nggak begitu, karena kan nggak mungkin dengan pemahaman yang karena kan ke sekolah akuntan berapa tahun, kita cuma untuk paling tidak minimal kita bisa berdiskusi dengan profesi penunjangan ketika sama-sama merujuk dalam satu dokumen laporan keuangan. Itu sih Prof. Itu Mbak Tami. Ya, siap Profesor. Baik. Bisa ditanggapi secara langsung? Boleh Prof, langsung. Monggo Prof, monggo Prof. Ya, jadi terima kasih Ibu Endang. Saya paham sekali, jadi bagaimana cara membaca laporan keuangan. Jadi laporan keuangan memang yang dikenal itu ada 4, yaitu ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan ada laporan arus kas. Nah, yang kelima ini harus ada notes to financial report. Artinya apa? Jadi saya katakan bahwa profesi akuntan ini, ya, akuntan ini merupakan profesi yang ada kode etiknya, yang dasarnya itu adalah honesty, kejujuran. Jadi jangan sampai pembaca laporan keuangan itu kehilangan informasi, akibatnya salah dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi misalnya gedung perusahaan itu sudah digadaikan atau dikolateralkan, dijaminkan ke bank. Itu tentu kita perusahaan harus jujur, ini loh sudah dijaminkan ke Bank Mandiri gitu. Sehingga tidak terjadi 2 kali penjaminan misalnya. Nah, begitu. Jadi itu bisa pakai footnote bisa, atau bisa pakai lampiran ya. Misalnya perusahaan masih dalam
sengketa hukum yang belum diputuskan. Nah, itu harus dijelaskan, Ibu. Sehingga apa? Sehingga saya sebagai calon pembeli saham perusahaan tersebut, saya ragu. Ini perusahaan ini nantinya bakal menang atau kalah gitu kan. Jadi harus diungkapkan. Itu makanya itu prinsip-prinsip dari akuntansi tadi ada yang namanya materiality atau full disclosure yang harus ada di dalam notes to financial report. Ya. Misalnya metode depresiasi apa yang dipakai oleh perusahaan ini? Karena depresiasi itu metodenya ada beberapa macam ya, ada straight line, ada accelerated method, ada unit of production. Nah, itu sekali dipilih harus konsisten gitu, tidak boleh gonta-ganti. Nah, itu kan harus dipahami oleh lawyer juga. Wah, ini perusahaan ini di tengah jalan ganti metode accounting. Nah, itu metode accounting yang dipakai itu harus ada di notes to financial report. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang penting ya diketahui. Atau misalnya kalau perusahaan ini akan dibangkrutkan, tentunya asetnya kan harus dihitung ya. Dari hasil penjualan aset ini prioritasnya harus kepada siapa dulu? Nah, tentunya harus kepada kreditor dulu ya. Kreditor pun dibagi lagi, ada kreditor yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, kalau sampai di sini aset tadi, hasil penjualan aset tadi habis, ya si owner tidak bisa menuntut karena statusnya adalah owner. Jadi gigit jari ya akhirnya. Iya. Gitu. Ya sih Prof kan. Ya. Ya. Eh, Jadi seperti itu. Ya, Prof. Sedikit menambahkan ya Prof ya kalau boleh. Biasanya sih Ya, memang silakan. ketika kita mengacu laporan keuangan terkait dengan pinjaman jangka pendek, jangka menengah itu kan memang kita akan dari sisi konsultan kan memang melihat pertama adalah krediturnya sama nggak sih antara yang ada tertuang dalam laporan keuangan dan yang kita pegang. Karena kan kadang-kadang kan laporan keuangan itu kan membandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kan kita bisa melihat bahwa oh ternyata yang tahun 2021, 2022 ya, karena kan kita pakai misalnya buku Desember itu kan, berarti pada saat di Desember 2021 ternyata masih ada dan sudah lunas di 2022 sudah hilang dicatatkan di laporan keuangan. Berarti kan kita dari sisi konsultan hukum akan menanyakan dari sisi bukti pelunasannya dan kemudian terhadap jaminannya apakah sudah dilakukan roya. Itu kan itu adalah salah satu metode bagi saya sebagai konsultan hukum biasanya kan ketika melakukan pengecekan dari sisi dokumen hukum dengan laporan keuangan, Prof. Itu terus kemudian memang kita akan kalau penyusutan kita tidak sampai sejauh itu karena nilai penyusutan dan kemudian metode yang digunakan memang mungkin itu akan digunakan bukan kaitannya dengan mungkin ketika ini ya Prof, ketika akan menghitung kekayaan secara ketika misalnya perusahaan akan dipilotkan atau apa, tapi ketika kita selama ini ketika perusahaan akan melakukan aksi korporasi penawaran umum ataupun M&A itu biasanya kita hanya sampai kepada pemahaman terhadap aset, kemudian kewajiban, baik kaitannya kepada kreditur ataupun kewajiban kepada dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, misalnya kepada supplier ataupun kepada kontraktor dan lain-lain, ya, kepada pihak ketiga lainnya lah, piutang usaha dalam kaitannya piutang ataupun utang kepada utang usaha ya Prof ya, biasanya tulisnya gitu kan, utang usaha. Nah, terkadang juga kita akan melihat bahwa terkadang nih Prof, adendum perjanjian yang ada di dalam laporan keuangan itu kurang, ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Nah itu kan kadang-kadang kita juga memberikan konfirmasi hal itu kepada klien kita bahwa yang kita sampai di sini loh adendumnya misalnya, ini ada perubahan jangka waktu loh kan seperti itu. Itu sih yang mungkin bisa juga menambahkan dari sisi saling memberikan informasi. Itu sih mungkin Mbak Tami sama Prof. Waktunya udah kelebihan ya Mbak Tami ya. Nggak apa-apa, asik ya ngobrolnya, bincang-bincangnya. Sampai kita nggak kerasa udah 5:38, Prof dan Mbak.
sore ini harus selesai di sini, tapi moga-moga rekan-rekan mendapatkan gambaran apa sih kapan orang lawyer bertemu dengan laporan keuangan dan bagaimana sedikit sekelumit bagaimana membacanya, sedikit prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. gitu ya. Sebagai informasi kami dari ERCLS ke depan berencana untuk membuat accounting for lawyers dan professionals di bidang hukum. Karena terbuka untuk semua professionals, tapi akan lebih banyak diarahkan untuk professionals di bidang hukum. Tunggu saja kabarnya di Instagram kami ataupun di website kami informasi kapan dan bagaimana mendaftarnya. Terima kasih Prof. Wiwi, terima kasih Mbak Endang sudah join. Iya, sama-sama. Terima kasih Prof. Wiwi, terima kasih Mbak Tami. Ya, Terima kasih juga yang sudah terima kasih Bu Endang. Semoga teman-teman sudah mendapat sedikit pencerahan mengenai accounting for lawyers. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.